Kopi Antiks Inspire. Di tengah situasi ganti, Bismillahirrahmanirrahim. apa-apa bikin pusing. Hamdan wa syukron lillah, 7 keliling, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah kajian subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan kuwatul iman wal Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita masih dapat istiqomah di dalam melaksanakan tholabul ilmi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita coba renungkan berkaitan dengan nilai ajaran Islam, bahwa ternyata ajaran Islam itu pondasinya sangat luar biasa, sehingga ketika kita beramal Islam tidak hanya membutuhkan pondasi iman, tidak hanya membutuhkan pondasi syariat yang disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi juga ternyata pondasinya itu harus mewujud dalam bentuk akhlakul karimah. Inilah sesungguhnya inti hadis Rasulullah yang menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Betul bahwa iman itu penting dalam rangka mendasari nilai-nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berbentuk ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh. Betul juga bahwa syariatnya harus disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebab kalau seandainya kita berbuat segala sesuatu berkaitan dengan nilai-nilai syariat tanpa ada contoh dari Rasulullah, ini justru dipertanyakan berkaitan dengan nilai-nilai ibadah kita. Tapi ada yang lebih terpenting, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bagaimana nilai-nilai iman kita yang diwujudkan dalam bentuk ibadah mahdoh dan ghair mahdoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya membentuk karakter kita sebagai seorang muslim. Nah, inilah sesungguhnya kalau kita coba gali berkaitan dengan ibadah ghair mahdoh, semuanya mengarah ke sana. Kita misalnya perhatikan berkaitan dengan sholat kita. Sholat betul membutuhkan iman, bahwa sholat juga betul membutuhkan contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa nilai-nilai teleologisnya, nilai-nilai intinya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Makanya kenapa ada dalam salah satu ayat fawailul lil musallin. Jangan lupa ujung-ujungnya adalah membentuk karakter kepribadian kita agar terjauh dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau seandainya kita sering melakukan sholat tapi keji dan mungkar masih dikeruyuh, ini sungguh tidak nyambung dengan tujuan dari ibadah sholat tersebut.
Demikian juga dengan ibadah zakat. Bukan sekedar atas dasar iman butuh. Karena setiap pondasi ibadah dalam Islam, imanan harus ada dasar iman. Nilai-nilai syariat contoh dari Rasulullah juga harus ada. Tidak sembarangan melaksanakan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tapi yang paling terpenting, tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Bahwa ternyata dasar yang paling utama adalah pembentukan karakter kita. Bagaimana setelah kita zakat, yakin ada perubahan dalam diri kita untuk mensucikan jiwa kita, tazkiyatun nufus. Yang ujung-ujungnya kita sadar bahwa dalam setiap harta yang kita dapatkan sebagai bagian hasil dari pekerjaan kita, ada hak orang lain dan seterusnya. Bagaimana cara membersihkannya? Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Kita memberikan sekian persen dari apa yang kita dapatkan untuk mereka yang punya hak. Demikian juga ibadah haji. Betul, ibadah haji itu butuh iman, butuh syariat juga di dalam melaksanakannya. Tapi jangan lupa nilai-nilai teleologisnya, nilai-nilai terpentingnya adalah haju mabrur. Bagaimana setelah kita melaksanakan ibadah haji, harus ada perubahan yang mendasar. Apa itu? Ada nilai-nilai kedekatan dengan nilai albirru, dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau kemarin sebelum berangkat haji masih majhul, masih perbuatan kita masih keji, mungkar dan lain sebagainya, maka setelah haji harus dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, termasuk juga dengan ibadah Ramadan yang nanti kurang lebih 1 minggu lagi akan kita laksanakan. Bukan sekedar iman butuh, karena iman ini sebagai pondasi awal dalam ibadah Ramadan, dalam ibadah puasa Ramadan kita. Tapi ada hal yang paling jangan kita lupakan, tujuan yang paling esensial tiada lain adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita dikonsepsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan setiap 1 bulan setahun sekali, memperbaharui nilai-nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita memahami salah satu hadis Rasulullah, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi ada 2 syarat kata Rasulullah. Kalau seandainya 2 syarat yang menjadi pondasi penting dalam ibadah Ramadan yang kita laksanakan, maka jangan harapkan terjadi gufirolahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Jangan harapkan pada tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri kita kembali fitrah, kita kembali suci nilai-nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufirallahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Ketika ternyata dosa kita yang telah lalu, yang sekarang dan bahkan yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias nol di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang simbolisasinya kita kenal dengan Idul Fitri. Kembali kita kepada fitrah kesucian. Tapi ternyata dasarnya juga harus kuat. Apa itu? Imanan wahtisaban. Sebab banyak orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, puasa Ramadan tidak berdasarkan iman dan ihtisab, akhirnya kemudian ibadah saum Ramadan hanya sekedar tradisi tahunan yang tidak merubah sama sekali nilai-nilai karakter kita sebagai seorang muslim. Yang pertama harus ada dasar iman. Apa itu dasar iman? Bisa kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah selama 6 hari ini, mudah-mudahan kita tidak ada dualisme, tanggal 2 dengan tanggal 3. Kalau Ormas Muhammadiyah sudah memfatwakan tanggal 2. Tanggal 2 itu hari apa ya? Hari Sabtu. Nah, nanti kan ada sidang isbat dulu.
Bisa jadi tanggal 2 bareng-bareng mudah-mudahan, atau bisa jadi ada ru'yatul hilal yang berbeda, nanti penglihatan yang berbeda, yang ujung-ujungnya bisa tanggal 3. Tapi itu bagi kita tidak terlalu penting. Yang paling terpenting adalah semuanya didasarkan atas nilai-nilai keilmuannya. Kita perhatikan selama 6 hari kurang lebih kita seminggu menghadapi ibadah saum Ramadan atau masuk pada bulan Ramadan, ada terbersit tidak kebahagiaan di dalam diri kita. Ada tidak kerinduan kita untuk bertemu kembali dengan bulan yang punya nilai strategis dalam diri seorang muslim. Kalau seandainya ternyata ada kerinduan, ada keinginan kembali bertemu, ada keinginan untuk terus mengasah nilai spiritualitas selama 1 bulan itu, kemudian dalam hati kita mengatakan marhaban ya Ramadan, inilah salah satu di antara ekspresi nilai-nilai iman kita berkaitan dengan ibadah Ramadan. Tapi kalau seandainya ternyata tidak ada terbersit sedikit pun, bahkan yang muncul adalah persepsi yang sangat sempit dan keliru berkaitan dengan datangnya ibadah Ramadan, misalnya diidentikan dengan bulan yang menyiksa karena ada lapar, ada dahaga, dilarang jima pada waktu siang, sehingga dianggap bisa membatasi kegiatan-kegiatan yang akan mengganggu pada nilai-nilai keuntungan ekonominya. Inilah yang perlu kita kembali revisi berkaitan dengan nilai-nilai iman kita berkaitan dengan ibadah Ramadan ini. Sebab salah satu di antara ekspresi kita iman pada bulan Ramadan, yakin bahwa Ramadan ini adalah konsepsi yang sengaja instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita, salah satunya adalah ada kegembiraan dalam diri kita menyambut dengan datangnya bulan Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan. Tapi kalau seandainya sampai detik ini sebelum masuk pada bulan Ramadan ternyata bukan marhaban ya Ramadan, perlu ada introspeksi di dalam diri kita. Nanti akan percuma kita masuk pada bulan Ramadan, ibadah saum Ramadan, tapi tidak dengan dasar nilai-nilai iman yang tadi. Jangan harapkan terjadi yang disebut dengan ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Ada hukum kausalitas berkaitan dengan nilai-nilai iman dan kualitas dan kuantitas kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Salah satu di antara syarat kualitas dan kuantitas ibadah saum Ramadan kita akan meningkat tahun 1443 Hijriah nanti, salah satunya hari ini ternyata kita marhaban ya Ramadan. Tapi kalau seandainya ternyata tidak ada sama sekali, bahkan ada persepsi yang keliru, menyiksa dan lain sebagainya, jangan harapkan kemudian kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kita tahun 1443 Hijriah itu akan meningkat. Ini salah satu di antara pondasi yang harus kita refleksikan. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 1 minggu lagi, imanan kita perkuat kembali dasar iman kita berkaitan dengan datangnya ibadah saum Ramadan ini. Ini syarat yang pertama. Kalau seandainya kita mengharapkan ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Ini hadisnya populer, sudah terkenal. Kalau seandainya tidak kenal dengan hadis ini, wah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Yang pertama ada dasar iman. Yang kedua ada dasar ihtisab. Apa itu ihtisab? Kalau ulama yang terdahulu sering menafsirkannya dengan ikhlas. Kalau saya pribadi menganggap bahwa ikhlas itu merupakan bagian dari iman. Maka ihtisab itu harus kita perluas maknanya berkaitan dengan asal kata dari ihtisab tersebut. Diambil dari kata hasiba, salah satu isi masdarnya ihtisaban, hitung-hitungan. Ada nilai-nilai evaluasi dalam ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan. Artinya apa? Di samping ada dasar iman sebagai pondasi yang paling awal, maka yang kedua, puasa Ramadan 1443 Hijriah yang akan datang harus ada nilai-nilai evaluasi di dalam diri kita. Artinya apa?
agar 1443 Hijriah Ramadan yang akan datang itu nanti lebih baik daripada bulan Ramadan yang 1442 Hijriah yang kemarin. Kita hitung-hitungan, kalau kemarin ternyata kita masih banyak bolong-bolong, waktu berpuasa selama kurang lebih setelah kita makan sahur sampai kemudian buka masih ngobrol, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak para rubuh dan lain sebagainya, maka kemudian saum Ramadan yang akan datang 1443 Hijriah yang akan datang harus lebih berkualitas lagi. Kalau bulan Ramadan tahun yang kemarin kita banyaknya tidur karena asumsi bahwa tidur itu adalah nilai ibadah katanya, padahal ada yang lebih baik berkaitan dengan tidur yang kita manfaatkan. Jangan lupa kata Rasulullah, yang namanya bulan Ramadan itu paling tidak ada 3 hal yang punya nilai manfaat untuk kita sebagai seorang muslim. Yang pertama bulan rahmat, yang kedua bulan maghfirah, yang ketiga itkum minanar. Kita manfaatkan 3 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Kalau tidur nggak ada dapat apa-apa. Maka perlu kalau bulan Ramadan seringnya kita tidur, banyak tidur, bulan Ramadan yang akan datang kita isi bulan Ramadan itu dengan nilai-nilai yang lebih punya manfaat untuk diri kita. Daras Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, memaknai Al-Quran, mengkaji nilai-nilai keilmuan Islam dan lain-lain sebagainya, hadir di majelis keilmuan Islam dan lain sebagainya. Ini salah satu di antara kita untuk ihtisaban agar lebih baik bulan Ramadan yang akan datang ini dibandingkan dengan bulan Ramadan yang kemarin. Ada nilai-nilai ihtisab. Kalau kemarin kita masih terlalu sayang melakukan infak, sedekah dan lain-lain sebagainya, maka kita harus yakin bahwa bulan Ramadan itu segala amalan yang kita perbuat berkaitan dengan infak, sedekah itu ternyata balasannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Maka harus lebih baik dibandingkan dengan bulan yang kemarin, Ramadan 1443 Hijriah yang akan datang. Ada nilai-nilai ihtisab. Apa inti dari ihtisab? Tiada lain adalah meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah saum Ramadan kita agar lebih baik dibandingkan dengan ibadah Ramadan pada tahun yang lalu. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau seandainya hari ini iman, amal ibadah, amal soleh yang kita laksanakan kualitas dan kuantitasnya sama dengan yang kemarin, kata Rasulullah apa? Rugi. Kata Allah, rugi. Bagaimana kalau seandainya ternyata lebih jelek lagi? Tentu lebih rugi lagi. Inilah salah satu di antara nilai lebih yang terus oleh Rasulullah SAW disupport agar umat Islam ini hari ini harus lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Ramadan tahun ini 1443 Hijriah harus lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun yang sebelumnya. Kenapa? Karena syarat untuk gufirolahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar tiada lain adalah di samping ada nilai-nilai iman, ada nilai-nilai ihtisab, ada nilai-nilai evaluasi yang tentu hitungan-hitungannya ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan diri kita masing-masing. Sebab salah satu di antara ibadah yang rahasianya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah saum Ramadan. Bagaimana balasannya? Allah punya kalkulator khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah Ramadan kita. Kita manfaatkan dengan cara meningkatkan ihtisaban, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar ketika tanggal 1 Syawal bukan sekedar kita menggunakan pakaian baru, peci baru, sarung baru, tapi kita menjelma menjadi orang yang sama sekali baru, yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kita punya karakter yang berbeda. Kenapa? Kita contoh misalnya pada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kalau kita ngeh ternyata bukan hanya kita umat Islam yang melaksanakan ibadah saum dalam arti imsakun mim mahbubati nafsi, tapi ternyata makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain juga melakukan sadar tidak sadar. Ini harusnya menjadi ibrah untuk kita. Tentu kita kenal dengan makhluk yang namanya ular. Pernah digigit ular?
Jangan, sakit. Ada juga makhluk yang namanya ulat. Dan ternyata dua-duanya juga sama melaksanakan apa yang kita sebut sebagai al-imsak mim mahbubatin nafsi. Menahan lapar dahaga dan juga berjima. Kita perhatikan yang namanya ular. Ular itu kan dia tahu adalah binatang yang sangat ditakuti oleh siapapun. Bukan hanya lilitannya, tapi juga yang paling luar biasa adalah patokannya dan bisanya yang begitu luar biasa, sehingga banyak orang yang dipatuk ular cukup satu kali, 2 menit, 3 menit dia bisa meninggal dunia. Sehingga tidak ada orang yang menyenangi yang namanya ular, kecuali orang-orang tertentu. Itu pun ularnya sudah dijinakkan dengan cara-cara tertentu juga. Tapi ternyata ular sadar diri, makanya kemudian dia makan banyak, kemudian berhibernasi, istilahnya itu apa ya, kemudian dia diam, dalam arti ada yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Tapi kemudian pada waktunya setelah itu dia kemudian ada yang disebut dengan ganti kulit. Ganti kulit ular itu apa namanya, muruluk si kulitnya itu. Tapi setelah muruluk ada perubahan tidak? Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Namanya tetap ular. Bisanya tetap membahayakan, lilitannya siapapun yang dekat itu bisa berbahaya dengan dirinya. Dia awalnya menjijikan, melakukan apa yang kita sebut sebagai ibadah puasa lah, kita sebut sebagai puasa, tapi setelah itu tidak ada perubahan sama sekali. Dia tetap menjijikan. Namanya ular kemarin, dia melakukan puasa, tapi setelah itu tetap yang namanya ular. Tidak ada perubahan sama sekali. Jangan sampai kita beribadah puasa, tapi kita puasanya seperti puasa ular. Sekedar ganti kulit. Namun kita melain ganti kulit, maksudnya ganti baju nu anyar. Tapi tetap karakternya tidak berubah. Tapi kita perhatikan yang namanya ulat. Ulat juga sama menjijikan. Geuleuh ningali nage, geli. Komo lamun geus deukeut, ararateul. Apalagi rakusnya luar biasa. Kalau seandainya dia makan sebuah tumbuhan, pohon jambu, itu biasanya rakusnya luar biasa. Tapi ternyata kan ulat juga sadar diri. Dia kemudian melaksanakan apa yang seperti diperbuat oleh ular. Dia kemudian membuat kepompong, masuk dalam kepompong. Selama kurang lebih 17-21 hari, dia berdiam di sana, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan jima dengan sesamanya dan lain sebagainya. Tapi ketika tanggal 21 ternyata ada perubahan yang sangat fundamental, sehingga namanya bukan ulat lagi, tapi sudah berubah menjadi kupu-kupu. Namanya pun kemudian berubah, karakternya pun kemudian berbeda. Kemarin dia paham menjijikan, tapi dia sadar melakukan refleksi ketika masuk pada kepompong. Setelah itu ternyata kemudian dia siapapun tidak ada yang tidak senang melihat yang namanya kupu-kupu. Ulat dimanapun berada selalu menjadi troublemaker, membuat masalah. Tapi setelah jadi kupu-kupu, ternyata kemanfaatannya luar biasa. Dia hinggap di putik sari yang sini, ke pusuk yang sana, terjadi pembuahan, punya nilai manfaat untuk lingkungannya. Pilihan kita sesungguhnya, apakah ingin seperti ular atau ingin seperti ulat? Kalau ingin seperti ulat, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Maka perlu hari ini kita refleksi. Penting dasar-dasar iman dan evaluasi untuk kita ketika masuk pada 1443 Hijriah, biar puasa kita seperti ulat, biar pada tanggal 1 Syawal nanti kita persis seperti kupu-kupu yang menyenangkan bagi orang lain. Mungkin sebelum Ramadan kita troublemaker, sering menjadi masalah, sering berkonflik dengan siapapun, tapi setelah itu punya nilai-nilai ketenangan, kita menjadi karakter yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau seandainya ternyata pilihan, mending jadi ular we ganas, mangga. Tapi kata Rasulullah, kam min so'imin laisalahu min siyamihi illal ju wal atos. Ternyata untuk memilih menjadi puasa ulat itu hanya sedikit.
Ternyata yang paling banyak memilih justru adalah orang yang puasanya sekedar merasakan lapar dan dahaga saja, yang tiada lain tadi sekedar tradisi tahunan, 1 bulan sekali melaksanakan ibadah Ramadan, tapi ternyata tidak sesuai dengan konsepsi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sengaja mengkonsepsi yang namanya ibadah Ramadan dalam rangka apa? Agar ternyata umat Islam secara kuantitas dan kualitas bisa lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kita kaya dengan ajaran moral yang seperti ini, tapi ternyata kita tidak memanfaatkannya sebagai salah satu sarana kita untuk terus memperbaiki nilai-nilai hidup dan kehidupan kita, memperbaiki karakter hidup dan kehidupan kita. Inilah salah satu yang mesti kita persiapkan sebelum kita masuk pada Ramadan 43 Hijriah. Paling tidak hari ini, marhaban ya Ramadan, kita melakukan evaluasi dengan salah satu caranya planning, bikin perencanaan. Tanggal hiji apa, tanggal 2 apa, tanggal 3 apa, dan seterusnya, tanpa mengganggu aktivitas kerja dan kinerja kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang menjadi lebih baik dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, itu barangkali ya, jangan terlalu panjang. Sakitu pengintennya, mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita, terutama ketika kita masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan 1443 Hijriah nanti itu lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan yang kemarin kita lalui. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walafu minkum wa ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi anti komunikasi pikiran analitik. Kopi anti komunikasi pikiran akademik.